Perkenalkan, nama saya sendiri Triana Lucy Sehan. Saya dari Universitas Negeri Medan. Saya sedang duduk di semester 4. Saya jurusan Pendidikan Sekolah Dasar tahun 2023. Mungkin di dalam video ini saya akan menjawab soal-soal pertanyaan dari UTS yang dimana mata pembelajarannya telah kurikulum yang adapun dosen pengampunnya Ibu Lorencia M. Peranginangin SPD MPD dan Bapak Agung Budianto MPD. Terima kasih, silakan menang. Adapun soal dari UTS yang sudah diberikan Bapak dosen dan Ibu dosen yang dimana pertanyaannya jelaskan komponen-komponen apa yang ada pada kurikulum. Jadi menurut saya sendiri adapun jawaban tentang soal pertama tadi, kurikulum memiliki beberapa komponen yang saling terkait dan bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang pertama itu tujuan kurikulum yang dimana tujuannya untuk pendidikan secara keseluruhan yang ingin mencapai melalui proses pembelajaran. Yang kedua itu struktur kurikulum yang di mata pembelajaran kurikulum dibagi menjadi berbagai mata pelajaran seperti mata pelajaran matematika, IPA, IPS, seni budaya atau jasmani. Adapun yang ketiga itu materi pembelajaran yang di mana pokok pembahasan materi yang diajarkan setiap mata pembelajaran. Jadi adapun yang keempat, metode pembelajaran yang dimana strategi pembelajaran, cara atau pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran seperti pembelajaran langsung. Yang kelima itu mungkin penilaian pembelajaran atau aspek penilaian, aspek yang dinilai dalam proses pembelajaran seperti kognitif, afektif, dan psikomotorik. Adapun yang keenam yaitu dimana sumber daya pembelajaran atau guru atau pendidik yang berperan dalam proses pembelajaran atau siswa menerima pembelajaran dan objek penilaian. Yang adapun ketujuh itu di mana manajemen kurikulum, perencanaan proses perencanaan atau pengembangan kurikulum. Baik, untuk pertanyaan kedua, sebutkan kurikulum yang ada di Orde Lama, Orde Baru, Reformasi. Menurut saya sendiri, baik, di sini akan saya jelaskan jawaban nomor 2 yang dimana berikut ada kurikulum di Indonesia selama Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi. Mungkin yang pertama itu saya jelaskan tentang Orde Lama yang dimana tahun 1945 dan bertahan sampai 1966, yang dimana perencanaan pembelajaran tahun 1947 atau diimplementasikan pada tahun 1950. Kurikulum ini berfokus untuk membentuk karakter manusia di Indonesia merdeka, berdaulat atau sejajar dengan bangsa lain di dunia. Kurikulum ini menekankan pada pendidikan watak, kesadaran bernegara, bermasyarakat, dan tidak terlalu menekankan pada pendidikan. Baik, saya akan melanjutkan tentang Orde Baru yang dimana pada tahun 1996 sampai tahun 1998, di mana kurikulum 1968 dirancang untuk menggantikan kurikulum di tahun 1964 yang dianggap sebagai produk Orde Lama. Kurikulum ini bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan, keterampilan jasmani, moral, dan budi terkait dengan keyakinan beragama. Dan kurikulum tahun 1975, kurikulum ini lebih berprioritas pada hasil daripada kepentingan politik. Di tahun 1984, kurikulum ini menekankan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovasi. Masuk kita ke Orde Reformasi yang dimana yang sekarang ini awal dari 1998 sampai tahun ini. Kurikulum tahun 2004, kurikulum ini menekankan pada pengembangan kompetensi siswa baik dari bidang akademik maupun non-akademik. Kurikulum ini juga telah fleksibel atau responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sekian mungkin dari jawaban nomor 2. Baik,
Adapun pertanyaan yang ketiga, yang dimana pertanyaannya apa itu KKG dan MGMP serta jelaskan fungsinya. Menurut saya, mungkin adapun penjelasan dari saya untuk pertanyaan nomor 3, apa itu KKG dan jelaskan apa tentang KKG dan MGMP katanya kan. Jadi KKG ini adalah kelompok kerja guru, sedangkan MGMP itu musyawarah guru mata pembelajaran, merupakan kedua wadah yang sangat penting dalam dunia pendidikan di Indonesia. Berikut adapun penjelasan keduanya. Yang pertama itu KKG atau kelompok kerja guru. Pengertian KKG tadi kan adalah wadah bagi guru di berbagai sekolah di suatu wilayah atau jenjang pendidikan tertentu untuk saling berkolaborasi. Fungsinya itu mungkin untuk meningkatkan kompetensi atau memfasilitasi guru untuk saling belajar berbasis strategi pembelajaran. Adapun penjelasan tentang MGMP itu, MGMP itu tentang musyawarah guru mata pembelajaran. Yang pengertiannya di mana MGMP adalah wadah bagi para guru yang mengajar mata pembelajaran tertentu di suatu wilayah atau jenjang pendidikan untuk diskusi, mengembangkan materi ajar dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Adapun fungsi MGMP itu untuk mengembangkan kurikulum atau membahas dan pengembangan kurikulum mata pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa di daerah tersebut. Pengembangan materi ajarnya mungkin membuat dengan pengembangan bahan ajar atau inovasi atau kreatif sesuai dengan standar kompetensi. Jadi adapun hubungan KKG tadi dengan MGMP itu untuk saling mendukung. KKG dan MGP saling mendukung dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran. KKG dapat menjadi wadah untuk berbagai pengalaman dan pembangunan sinergi guru. Sedangkan MGMP berfokus untuk pada pengembangan materi ajar pada metode pembelajaran untuk mata pembelajaran tertentu. Untuk kolaborasi, KKG dan MGP dapat bekerja sama dalam menjalankan program dan kegiatan yang bermanfaat bagi para guru. Adapun pertanyaan yang keempat, di mana pertanyaannya sebutkan 5 aspek perbedaan mendasar kurikulum tahun 1994 dan KBK. Jadi menurut saya atau pendapat saya sendiri ada 5 aspek perbedaan mendasarkan antar kurikulum tahun 1994 dan KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama itu mungkin tentang pendekatan, yang dimana pembelajaran kurikulum tahun 1994 ini kan berfokus pada konteks based atau learning atau pembelajaran berbasis materi, sedangkan KBK mengadopsi complementary based learning atau pembelajaran berbasis kompetensi. Jadi kurikulum tahun 1994 menekan pada penguasaan materi pembelajaran, sedang KBK melebihi untuk beratkan pada pencapaian kompetensi siswa. Ya, adapun yang kedua itu penilaian kurikulum. Penilaian yang dimana kurikulum tahun 1994 menekankan penilaian aspek atau pengetahuan, sedang KBK ini menilai aspek pengetahuan atau keterampilan dan sikap. Adapun yang ketiga itu peran atau dimana guru dalam berkurikulum 1994 ini, guru berperan sebagai sumber utama pengetahuan dan informasi. Di KBK guru berperan sebagai fasilitator dan motivator yang membantu siswa untuk proses pembelajaran. Adapun yang keempat itu sumber belajar, di mana kurikulum tahun 1994 menekankan pada buku teks sebagai sumber utama belajar. KBK mendorong penggunaan sumber pembelajaran yang termasuk buku teks atau internet, media pembelajaran atau pengalaman langsung. Adapun yang kelima itu otoritas, di mana di sini kurikulum tahun 1994 berotoritas pada penyampaian materi pembelajaran. KBK yang berotoritas pada pengembangan kompetensi siswa yang berintegrasi dengan kebutuhan dunia kerja dan kehidupan. Meskipun ada perbedaan, KBK dan kurikulum tahun 1994 ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Terima kasih, mungkin cukup sekian jawaban untuk
atas pertanyaan keempat. Untuk pertanyaan terakhir, di mana pertanyaannya KTSP dilandasi oleh undang-undang dan peraturan pemerintah di tahun berapa? Jadi untuk jawaban atas pertanyaan nomor terakhir yang kelima, ini mana KTSP atau kurikulum tingkat kesatuan pendidikan dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.